wa syuritolan dan syaratakan oleh dan syaratakan fihi ing dalam ikrar wa syuritolan dan syaratakan oleh dan syaratakan fihi ing dalam ikrar dan disyaratkan fihi di dalam ikrar. Apa yang disyaratkan? Apa lafzun lafaz yus'iru kang aweh huruf apa yasir lafzun. Apa lafzun lafaz yus'iru kang aweh huruf apa lafzun. Yus'iru kang aweh huruf apa lafzun bil tizamin kelawan yang gupi. Bil tizamin kelawan yang gupi. Di dalam ikrar itu harus ada, disyaratkan harus ada lafaz yus'iru bil tizamin yang memberikan pengertian akan kesanggupan gitu. Bil tizamin kelawan yang gupi bihakin kelawan hak. Nah, jadi sangat dina ikrar teh disyaratkan kudu aya lafaz anu mere nyaho kana iltizam, kana iltizamin bihakin ya, menyanggupi sebuah hak. Ada sebuah lafaz yang memberitahu tentang iltizami bihakin, tentang kesanggupan. Nah gitu. Mana contohnya kayak contohnya bihakin. Ka'alayya seperti lafaz alayya. Tuh alayya itu iltizam. Alayya au indi kada alayya iku tetap melarat ing atas ingsun. Alaya iku tetap melarat ing atase ingsun. Alaya iku tetap ing atase ingsun. Iku melarat ing atase ingsun aw indi atawa iku tetep ing dalam sanding ingsun. Ha kaza utawi semene, kaza utawi semene. Alaya ikut tetep mengatasi ingsun aw ing di atau yang tetep mengatasi ingsun kaza utai semene li zaidin manfaat kadue mas Zaid. Itu teh lafaz yang memberi tahu akan adanya ketetapan hak. Terjemahan lagi alaya saya punya, bagi saya atau beban saya itu. Aw ini atau bagi saya kaza punya hutang sekian di Zaidin kepada Mas Zaid. Itu berarti kan ada sebuah lafaz yang menjelaskan tetapnya sebuah hak. Mana hak? Saat hak si Zaid yang menjadi beban bagi saya. Ngerti enggak? Di dalam ikrar teh kudu aya hiji lafaz anu ngaranna karena tetap nahak. Ya, karena tetap nahak. Seperti perkataan saya punya hutang kepada Mas Zaid 1000. Saya punya hutang kepada Zaid sebanyak 1000. Berarti eta lafaznya menjelaskan tetap nah hutang kepada mutakalim, kepada mukir ya, yang menjadi beban bagi mukir dan manfaat bagi si Zaid gitu. Cek sorry ginte cek opiknya saya punya hutang kepada Khidir 1 juta. Nah itu kan berarti ada sebuah lafaz yang menjelaskan tentang tetapnya sebuah hak. Sabaraha hakna nyata hakna 1 juta. Hak siapa? Hak orang lain yang menjadi beban dan tanggung jawab bagi jadi si mukir. Nah itu ya. Jadi sekali lagi disyaratkan dina ikrar teh kudu aya lafaz anu mere nyaho atau anu ngajelaskeun kana tetapna hiji hak. Seperti perkataan saya punya hutang kepada Mas Zaid 1000. Eta teh ucapan teh merupakan mengandung sebuah pernyataan tetapnya hak, yakni hak 1000 yang menjadi manfaat bagi orang lain dan madorot atau menjadi tanggung jawab bagi dirinya si mukir. Itu ya, paham ya? Seperti makan wasyirito dan disyaratkan fihi di dalam ikrar al-ikrar al-lafzun adanya sebuah ungkapan, ungkapan yus'iru
yang menjelaskan, ada yang memberitahu bil tizami hakin tentang tetapnya hak ya, anu merengnya karena tetapnya hak. Jadi bukan cuma sekedar jadi tetap hak, nanti saya punya hutang kepada Mas Jahid sekian gitu. Walau zada fi ma'azunu, walau zada lamun nambahi sapa si mukir. Nah, tidak itu memang istilahnya mukir. Kalau di dalam bab wakaf kan ada istilah wakif, mauquf alaih, itu mukir. Walau zada lamun nambahi sapa si mukir, si mukir. Dan lamun nambahi sapa si mukir. Bima azunu ing lafal bima azunu au ahtasibu. Awas. Kalau si mukir teh nambahan dengan lafal bima azunu, bima ing dalam barang azunu kang nyana sapa ingsun, au ahtasibu atawa nyana sapa ingsun, maka ucapanana teh lago maka nganggur opo, lago maka nganggur opo. Ikror, lagu makan rokok ikror. Andai kata si mukir teh menambahkan kata-kata fima azunu atas apa yang aku duga, misalkan alayya kata li zaidin fima azunu, perhatikan ya, kalau perlu ditulis ya seperti itu. Alayya kata li zaidin fima azunu, artinya apa? Alayya saya alayya kaza li zaidin, bagi saya sekian atau 100.000 misalkan, li zaidin manfaat bagi Mas Zaid, atau saya punya hutang kepada Mas Zaid, itu maksudnya saya punya hutang kepada Mas Zaid kaza sekian bima adunu menurut dugaan saya, atau menurut apa yang saya duga. Nah ini berarti kan ada tambahan kata-kata bima adunu. Kalau prima azun seolah-olah kan belum tetapnya sebuah hak, karena baru dugaan. Nah, jadi dia lamun ditambahan dengan kata-kata prima azunu, maka itu ucapan ikrarnya adalah lagu nganggur. Jadi dia tidak dikenakan sanksi hukum gitu ya, atau tidak terkenai konsekuensi hukum. Atau begini, indi lihat kitab, indi kaza li zaidin bima azunu, ini di samping saya sekian bagi Mas Zaid ya fima azunu atas apa yang aku duga ya, pada apa yang aku duga, sama itu juga hukumnya adalah lago, karena berarti tidak memberitahu tetapnya sebuah hukum titik ya, paham ya. Jadi sekali lagi bahwa di dalam ikrar itu harus ada ketetapan hukum, harus ada pernyataan yang menjelaskan tetapnya hak, bukan tetapnya sebuah hak. Oleh karena itu kalau ditambahkan dengan perkataan fima azunu atau fima ahtasibu ya, maka lago. Kenapa lago? Ayat al-qaidul mazkur wa yakun iqraran wa dzalika li adami isyaq, tulis ayat li adami isy'arihi bil iltizam gitu. Ay li adami isy'arihi bil iltizam. Ayat adami isyari bil iltizam, apa artinya? Karena tidak menjelaskan tetapnya hak gitu kan. Li adami isyarihi bil iltizam, apa artinya? Karena tidak menunjukkan ya, ditulis keterangan penting jangan, karena tidak menunjukkan tetapnya hak gitu ya, karena tidak menunjukkan tetapnya hak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulu lan utai pangandikane ingkana summa ingkana maka kadika lamun ana opo al muqarrabeh perkara kang den akui opo bihi al
maka kada kalamun ana apa al muqarrab perkara kang dan akui apa bihi al iku muayyanan kang den tantuaken iku muayyanan kang den tantuaken muqarrabna cenah lamun muqarrabna muayyan mana kali zaidin hadza saubu li zaidin iku tetep kadue mas zaid hadza saubu utawi ikilah pakaian. Misalkan ngomong seksi mukir teh baju ini adalah bajunya Mang Jaid gitu. Romi teh keur nilepan baju mi oh eta baju halus amat euy bajuna hebat baju kayak gini mah harganya di atas jutaan ini makaiannya. Lalu kata Romi teh li zaidin hadza saubu baju ini teh adalah milik Mang Jaid. Itu berarti muqarrabah mana muqarrabahna baju yang diakukan itu muayyan tertentu hadza saubu baju ini itu tertentu. Maka diperhatikan apa yang ada. Au khudhu bihi au khudh atau ngalap sapa sira bihi kelawan hadza saubu atau misalkan ambillah baju yang ini gitu ya. Au ghairahu atawa liyane muayyan au ghairahu atawa liyane muayyan kulahu yo mana au ghairu atawa liyane muayyan kalahu dihangkat dengan salah semacam kalahu saubun jadi hargatan kada macam kulahu kalahu kaya lapad lahu saubun lahu ikut tetap kadue Mang Jaid saubun utawi baju utawi pakaian misalnya lahu saubun bagi Mang Jaid pakaian ya pakaian gitu. Baginya pakaian gitu. Au alpun itu asalnya lahu alpun untuknya uang 1000 nah gitu. Usturito mangka dan syarataken au alpun atau lapan alpun asal lahu alpun baginya 1000 maka usturito mangka dan syarataken opo ayudoma yen tak den kumpulaken opo ayudoma yen tak den kumpulaken ilahi maring saob opo syai'un suwiji-wiji opo syai'un suwiji-wiji memang saking barang yati kang bakal teka opo maka disyaratkan harus menambahkan sesuatu dari perkataan yang akan datang mana ka indi ke lapad indi jadi kudu aya lapad tambahanan hanya ke lapad indi saubun gitu indi lahu saubun gitu bagi saya lahu manfaat bagi dia saubun sebuah pakaian supaya menunjukkan kata mana iltizamu bihakin teh apa ya gitu. Jadi usturi itu apa usturi itu teh? Maka disyaratkan ayudoma harus dikumpulkan ilahi pada saubun atau lapad alpun tadi sayun sesuatu dari apa-apa yang akan datang seperti lapad kekurangan nama kul ditambahan oleh lapad indi apa saubun lahu gitu kan indi bagi saya saubun baju lahu milik Mang Jaid gitu. Atau lapan alaya saubun lahu alaya melarat ingat singsun sabun sebuah pakaian lahu milik Mas Jaid. Au fi zimmati atau lapan fi zimmah alaya wa qaulu lan utip wa qauluhu alaya au fi zimmati ridayan wa qauluhu lan utawi ucapane si kada salah manusia ya masih mukir ya wa qauluhu lan ucapana si mukir ucapana teh mana alayya au fi zimmati rupane dawu alayya au fi zimmati iku lidah ini tuduh utang
Lamun bahasan alaya atau fi zimmati eta nuduhkeun kana mana punya hutang. Alaya li Zaidin alfun, contohna tadi teh ya. Alaya bagi selarat bagi saya, li Zaidin manfaat bagi Mas Zaid alfun utawi 1000. Eta artinya saya punya hutang kepada Zaid sebanyak 1000 kalau menggunakan bahasa alaya untuk lid Zaid. Wa ma'i au indi lan utilafaz mana wa ma'i lan utilafaz ma'i au indi ikulil aini tuduh kadue banda atau kanan. Ikulil aini tuduh kadue kanan. Wa yuhmalu dan kalau bahasa ma'i atau bahasa indi itu menunjukkan sebuah benda, menunjukkan pada benda, bukan pada hutang, menunjukkan benda ya. Jadi kalau mau ikrar terhadap sebuah hutang, maka bahasanya menggunakan alaya atau fi zimmati gitu ya. Kalau ikrar mengenai sebuah benda ya, menggunakan kata-kata ma'i atau indi ainil aini gitu ya. Ayyuta bihima lil ikrari bil aini, menggunakan lafaz ma'i atau indi andai kata ikrar dengan sebuah benda. Wa yumalulan dan mahmulakan ofal ainu ngaku kahan ofal ainu ngakoni kahanan gitu. Ofal ainu ngakoni kahanan ala adnal maratibi ingatase luwi andap-andape piro-piro martabat. Ala adnal maratibi ingatase luwi ada piro-piro martabat ya, saya tulis indi li Zaidin wa yuhmalu al-ainu ala ma'adnal maratibi wa huwa al-wadi'ah. Ya bahasa lagi ya. Wa yumalu ala ainu ala atas cerita kok mana macam guys. Wa yumalan dan mahmulakeun ofal ainu ngaku ngakoni kahanan ala adal maratibi ingatase leuwih andap-andap pira-pira martabat. Naon martabat anu paling handap teh wa utawi adal maratib iku al wadi'atu titipan. Contohnya ada mau ditutup mangga. Bicaranya wayuh malu al ainu ayat ni anak inda itlaqil ain al muqarrabihah bi anqala indi sawabun li zain wala jaza ana wadi'atun fa maghsubun tu malu ala anal maratib. Dina hasilnya dina ya anaknya begitu. Bi anqala seperti contohnya si mukir teh berbicara begini. Indi saubun li Zaidin, maka indi motorun li Zaidin maka ya. Nah, pakai motor, pakai saub. Misalkan kata bakar indi, sok tulisnya. Indi saubun li Zaidin. Ya, kalau dalam ayat anaknya paling atas ya. Indi apa? Saubun li Zaidin. Saya punya di samping saya ada baju milik Mas Zaid. Jadi dia mengakukan bahwa baju itu adalah milik Mas Zaid gitu. Walau dia Quran wadiatun, si mukir tidak menjelaskan bahwa sebabnya baju itu ada di dia, apakah itu sebuah dititipkan atau dia menggozam. Maka dia ditanya. Nah, kemudian ketika dia menjawab, misalkan oh ini ada sebuah titipan, maka itu wayuh malu diartikan bahwa benda bisanya ada di dia itu karena sebuah titipan payuk balu maka diterima. Mopo kauluh ucapannya si mukir. Ketika dia ditanya, kenapa kok baju si Zaid atau motor si Zaid ada di kamu?
Nah, ketika si mukir menjawab dengan bahasa, oh ini ada sebuah titipan, maka itu bisa diterima. Gitu ya. Payuk baru maka bisa diterima koho kaul ucapan sinten si mukir biamini kelawan sumpae si mukir firrodi ing dalam ngaku memulangkan firrodi ing dalam ngaku balekaken wa ta'ala bilang usaha. Nah itu ya. Wayuh malu sampai terjemahkan wayuh malu dan diartikan wayuh malu di mahmul diartikan alainu mengaku sebuah benda. Ya lihat kita melihat. Jangan kemana-mana matanya. Wayuh malu dan dimahmulkan. Alainu mengaku sebuah benda diartikan ala adnal marotibi pada martabat yang paling rendah yaitu titipan. Seperti perkataan si mukir indi saubun li Zaidin, di samping saya ada sebuah baju li Zaidin milik Mas Zaid. Nah itu kalau ngomong gitu, kalau dilaporkan maka si Zaidnya bisa nuntut ya. Ngerti nggak? Misalnya Romi ngomong di samping saya di saya itu ada baju miliknya Opik. Nah ada baju miliknya Opik. Romi itu namanya orang yang mukir, orang yang berikrar. Nah, dia berikrar mengenai sebuah benda. Nah, ketika Opik nuntut, Pik, ini saya mau ngambil baju mana? Ya baju saya, kan kamu pernah ikrar bahwa baju saya ada di kamu. Nah, begitu kan? Maka nanti Romi berhak untuk mengelak. Payuk balu kauluhu biyamini, ucapan si mukir. Lihat kita payuk balu maka diterima ucapan si mukir. Siapa mukir? Romi biyamini dengan sumpahnya firrodi di dalam telah mengembali. Nah katanya iya betul, saya pernah ikut tapi kan sudah dikembalikan kepada mukir. Nah itu jadi ucapan si mukir bisa diterima firrodi bahwa barang yang diikrarkan itu sudah dikembalikan wa ta'ala dan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Kana wa kana amlang lapan na'am wa bala lan lapan bala wa sodakta lan lapan sodakta wa sodakta lan lapan sodakta wa abrotani lan lapan abrotani ngabebasakan sapa sinan ingsun minhu saking daen au bari ane minhu atau au abri ini minhu ya. Au abri ini minhu dan kata masalah au abri ini minhu atau lapat abri ini minhu. Abri ini bebasakan sapa sira, abri ini bebasakan sapa sira ingsun minhu saking dan lapan naam katanya diatapkan kepada alaya. Jadi bahasa itu merupakan bahasa yang menunjukkan tetapnya sebuah hukum, tetapnya sebuah hak. Wa bismillahirrahmanirrahim wa qadiyatu lan utawi qadiyahe. Wa qadiyatu wa qadiyatu udah kata. Wa qadiyatu lan lafaz qadiyatuhu. Wa qadiyatu lan lafaz qadiyatuhu. Bayari sapa ingsun wis bayari sapa ingsun ing daen wis bayari sapa ingsun dan dijawabi alaisali alaika kaza kanan jawab lafaz alaisali alaika kaza kanan jawab lafaz alaisali alaika kaza alaisa alata oranana ikuli tetep pada ingsun alaika ing atas sampean apa kada semene. Ini membagi kurma seperti umum di orang ini. Au qala lahu li alaika kaza au qala tawa
Akola atau ngucap, lahu li alaika kaza, lahu ikut tetap pada muda alaih. Akola tak ngucap sapa si wong, lahu ikut tetap pada muda alaih li kado ingsun alaika ing atas sira kaza utawi semene min ghairi istifhamin saking tanpa takon. Li anal mafhum kana sata mene mafhum min zalika saking mengkon na'am bala ilaih, min zalika saking mengkonon na'am bala ilaih itu iku akal ikrar Allah.